selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Bolos jam belajar, belasan siswa di Padang ditangkap Satpol PP tengah asik main domino. Polisi di Pasaman Barat menangkap seorang pemuda yang diduga sengaja menanam ganja. Ribuan anggota Pramuka gelar apel besar di Kota Solo peringati Hari Pramuka. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Padang, Rabu pagi menggerebek sebuah warung di kawasan Ulakarang, Kecamatan Padang Utara, Pusat Kota Padang. Di dalam warung ini, petugas mendapati 15 pelajar yang tengah asik bermain domino. Pelajar ini berasal dari 4 sekolah, bahkan 1 orang di antaranya masih pelajar SMP. Usai menangkap pelajar yang bolos ini, petugas memberitahu sekolah masing-masing untuk menjemput siswa mereka. Pelajar ini diberi pembinaan agar tidak lagi mengulangi hal serupa. Mereka dikembalikan kepada orang tua masing-masing setelah menandatangani surat perjanjian. Mendapati di antara mereka itu ada main domino. Ada domino, ada yang merokok. Dan dengan terpaksa tadi kita amankan 1 buah domino dan seluruh anak-anak sekolah kita itu kita amankan di Satpol PP. Dan sekarang kita menunggu proses lebih lanjut, yaitu kita panggil guru dan orang tuanya agar pembinaan anak-anak kita ini secara berkesinambungan di rumah dan di sekolah. Satpol PP meminta sekolah mengawasi dengan ketat setiap muridnya dan meningkatkan koordinasi dengan orang tua. Murid yang tidak masuk sekolah dapat dikonfirmasi kepada wali murid untuk mengetahui keberadaan mereka. Tindakan ini diambil untuk meminimalisir tawuran yang belakangan marak agar tidak ada korban sia-sia karena ulah kenakalan remaja ini. Robiham melaporkan dari Padang. Dinas Kesehatan Padang Pariaman terus menekan angka stunting atau bayi yang berkembang tidak sesuai dengan usianya. Seperti yang dilakukan petugas dari Puskesmas Paukambar pada Rabu pagi. Keluarga yang tidak mau berobat ke puskesmas, petugas mendatanginya. Dengan membawa peralatan medis, petugas memeriksa setiap bayi, terutama yang dicurigai menderita stunting. Saat ini di Padang Pariaman terjadi perbedaan data stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI, tercatat 28% dari 63.000 bayi mengalami stunting. Sedangkan data Dinas Kesehatannya 9,7% saja. Tingginya tingkat penderita stunting tak lepas dari masih tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya, terutama bagi ibu hamil yang membutuhkan kecukupan gizi. Bagaimana semua ibu hamil harus kontrol, sehingga kalau minimal itu 6 kali. Dengan 6 kali kontrol itu berarti dari sisi ibu hamilnya kita bisa meyakinkan bahwa pada waktu dia akan melahirkan, dalam fase kehamilan sampai dia melahirkan dalam kondisi sehat tanpa kekurangan gizi kan. Pemerintah pusat menargetkan angka stunting secara nasional sebesar 14% di tahun 2024. Saat ini secara nasional angkanya masih tinggi, yaitu 24,4%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan keseriusan dan kerja keras semua pihak. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Beginilah kondisi Jalan Maransi menuju Ayapacah, Kecamatan Koto Tangah, di pinggiran Kota Padang. Lubang besar dan genangan air menjadi pemandangan sehari-hari warga dan pengendara yang melewati kawasan ini. Butuh kesabaran dan ekstra hati-hati untuk melewatinya. Jalan selebar 5 meter ini merupakan jalur alternatif dari pusat kota menuju kantor Wali Kota Padang di Jalan Bypass Ayapacah. Selain itu, juga jalur bagi mahasiswa 2 kampus swasta yang berlokasi di kawasan itu.
Sehingga jalur ini dilewati ribuan kendaraan setiap harinya. Pengendara mengeluh karena aktivitas mereka menjadi lambat. Selain itu, jalan ini juga berbahaya dan rawan terjadi kecelakaan, terutama saat hujan. Lubang yang tertutup genangan air dikhawatirkan bisa menyebabkan pengendara terperosok. Menurut warga, pengendara kerap terjatuh di jalan yang rusak ini. Dapat Pemkot termasuk dari PU jalan dapat memperbaiki jalan yang narasi ini ya, untuk dapat diperbaiki. Kalau dulu udah dalam tahun ini udah lama juga. Diperbaiki lah atau diperlebar sehingga itu yang rusak itu diperbaiki kan tuh, biar nggak macet. Macet? Ya, biar tidak kecelakaan, menghindari kecelakaan lah itulah. Juga mengancam keselamatan Yang Pak ya. keselamatan. Yang Bapak lihat mungkin sering terjadi kecelakaan atau gimana Pak? Sering jatuh orang sini, sering jatuh sini. Udah lebih setahun lah. Nah, sering terjadi kecelakaan, sering banjir kalau hujan. Terus jam lubang kan kalau hujan kan nggak nampak. Nah, lagian macet. Kalau seharapan Ibu sampainya diperbaiki supaya orang lewat lancar gitu. Jalan yang rusak ini sebenarnya hanya berjarak kurang dari 500 meter dari Balai Kota, tempat Henry Septa berkantor. Namun sayang, kerusakan jalan ini luput dari perhatiannya. Robi Ham melaporkan dari Padang. Sebuah SMA di Padang mengadakan kegiatan donor darah yang diikuti siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Kegiatan sosial tersebut untuk membantu sesama, terutama yang sedang terbaring sakit dan membutuhkan darah. Calon pendonor terlebih dahulu diperiksa kelayakannya oleh tenaga kesehatan, terutama kesehatan fisik, kesehatan darah, dan golongan darahnya. Sehingga darah yang diperoleh benar-benar darah yang sehat dan aman bagi penerima. Kegiatan yang dimulai dari pagi hingga sore hari itu berhasil mengumpulkan darah 250 kantong dengan berbagai golongan darah. Kegiatan ini dimotori oleh organisasi Palang Merah Remaja di sekolah itu. Selain pelajar, pendonornya juga guru, pegawai sekolah, serta warga sekitar sekolah. Karena memang dari hati naluri dari diri sendiri, karena kan juga belum pernah donor darah, jadi ingin mencoba. Karena juga banyak kan misalnya orang yang sakit gitu, kekurangan membutuhkan darah tapi tidak ada stoknya. Jadi sangat diperlukan sekali rasanya untuk donor darah. Mengadakan kasih souvenir dan mengkasih informasi karena ingin membantu PMI juga, dan stok pun sudah kurang di PMI. Menurut kepala sekolahnya, kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin di sekolah tersebut sejak beberapa tahun lalu. Bahkan dalam setahun bisa dilaksanakan 2 hingga 3 kali, tergantung kondisi dan kebutuhan persediaan darah di PMI Cabang Padang. Alhamdulillah, dan sekarang sudah terdaftar lebih kurang 160 peserta untuk donor darah di sekolah kita ini. Dan kita berharap dengan adanya kegiatan ini membantu kepada khususnya PMI yang sekarang ini kita tahu ya bahwasanya kekurangan darah di PMI, di rumah sakit semuanya. Panitia donor darah memberikan berbagai hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada para siswa yang telah ikut berpartisipasi peduli sesama. Dari Padang, Robi Ham melaporkan.